Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Septi Fitriana, di mata kuliah Sains Anak Usia Dini. Yang pertama yaitu pengertian sains bagi anak usia dini. Apa itu sains? Sains yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam. Pembelajaran sains pada anak usia dini merupakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan mencari tahu tentang alam semesta. Anak-anak belajar dari segala jenis usia akan memperoleh manfaat dengan menganalisis keadaan-keadaan di sekitarnya yang mengandung unsur sains. Anak-anak perlu didorong agar memperoleh lebih banyak pengalaman sains di alam. Kemudian menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mereka lihat, menanyakannya dan menganalisis secara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jika kita tidak menginteraksikan sains kepada anak-anak sejak dini, maka sama artinya kita mencetak anak-anak yang sukar menganalisis peristiwa sains. Dengan demikian, ketika kita menginginkan anak untuk memiliki kinerja yang baik saat duduk di jenjang sekolah yang lebih tinggi, maka sains mesti kita ajarkan sejak anak taman kanak-kanak. Di sini, sains yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jagat raya beserta isinya, yaitu dari biotik, abiotik, makhluk hidup ataupun makhluk yang tak hidup. Selanjutnya dalam pengertian sains, pembelajaran sains ada 6 buah keterampilan yang perlu diajarkan kepada anak, yaitu keterampilan proses sains, yang merupakan bagian yang membentuk landasan metode-metode ilmiah. Keenam keterampilan tersebut yaitu keterampilan proses sains, yaitu melalui pengamatan, pengkomunikasian, pengklasifikasian, pengukuran, dan menarik kesimpulan. Ramalan. Keenam keterampilan di atas terintegrasi ketika seorang anak melakukan percobaan sederhana. 6 keterampilan dasar di atas sangat penting dalam kedudukannya sebagai keterampilan mandiri. Sebagaimana pentingnya ketika berkedudukan sebagai keterampilan terintegrasi, keterampilan yang diasah sejak dini diharapkan akan menjadi bekal untuk menghadapi jenjang pendidikan siswa selanjutnya. Hal ini menjadi fokus penting mengingat batas-batas semakin transparan tentang pendidikan yang dialami oleh anak. Di sini sains yaitu dengan mempelajari tentang sains, anak itu memiliki suatu keterampilan. Keterampilan ini diperlukan bagi anak di dalam kehidupan untuk menyelesaikan beberapa problem yang anak hadapi di dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu tentang hakikat sains. Kata sains itu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang memiliki arti pengetahuan. Adapun sedangkan menurut Dodge dan Kolker dan Heroman 2020, sains adalah kombinasi antara kemampuan proses, bagaimana anak belajar, dan isi apa yang anak-anak pelajari menurut Jackman tahun 2009. Oke, next selanjutnya yaitu kesimpulan dari pengertian sains. Dapat disimpulkan, sains adalah ilmu yang mempelajari tentang jagat raya beserta isinya, yaitu yang mencakup makrokosmos dan mikrokosmos, yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Menurut Lipper, tahun 1994 mengemukakan tujuan pembelajaran sains bagi anak usia dini. Yang pertama, agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains. Sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. B. Anak-anak memiliki sikap ilmiah. Yang C. Agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang lebih baik
dan dapat dipercaya. Artinya, informasi yang diperoleh anak berdasarkan pada standar keilmuan dan semestinya. Karena informasi yang disajikan merupakan hasil temuan dan rumusan yang objektif serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang menaunginya. Adapun yang D, tujuannya yaitu agar anak lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada dan ditemukan di lingkungan alam dan sekitarnya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran sains. Nah, tujuan pembelajaran sains ini sangat penting untuk kita sebagai guru dan orang tua mengajarkan kepada anak usia dini. Nah, ini adapun kesimpulan dari tujuan pembelajaran sains. Yang pertama yaitu anak memiliki kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, anak memiliki sikap ilmiah. Yang ketiga, anak memiliki pengetahuan ilmiah. Yang keempat, yaitu anak mempelajari tentang sains lingkungan. Yang kelima yaitu anak belajar tentang keterampilan proses sains. Next yaitu sains ini sangat bermanfaat loh untuk membantu anak mengembangkan kemampuan hidup termasuk kemampuan berkomunikasi, tetap teratur dan fokus serta dapat membentuk pendapat anak berdasarkan pengamatan. Selain itu, sains juga dapat membantu mengembangkan indera dan kesadaran anak secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dalam mengajarkan sains ada beberapa pendekatan yang harus diajarkan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan yang bersifat situasional. Maksudnya pembahasan tentang sains akan dielaborasi secara luas dan mendalam jika dalam pembelajaran yaitu dituntut tentang konsep dan pengamatan sains pada sasaran belajar, yaitu pendekatan yang bersifat terpisah dan tersendiri. Adapun maksudnya yaitu program pengembangan sains itu dikemas secara khusus dan tersendiri. Pembelajaran sains itu diberikan waktu tersendiri sebagaimana bidang pengembangan lainnya dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran sains disetting atau direncana secara khusus sesuai dengan karakteristik pembelajaran sains yang khas serta karakteristik anak yang sesuai atau relevan dengan tuntutan penguasaan sains. Next yaitu pendekatan pembelajaran sains yang bersifat merger atau terintegrasi dengan disiplin lain dan bidang pengembangan lain. Dalam pendekatan ini, program sains dikembangkan dengan cara digabungkan secara formal dan sistematis dengan bidang pengembangan atau disiplin ilmu lainnya sehingga dalam program pengembangan pembelajaran sains merupakan bagian dari suatu program kurikulum yang lebih luas dan terpadu sifatnya. Selanjutnya yaitu pembelajaran sains bagi anak usia dini. Oke, di sini sebagai guru anak usia dini, kita sangat penting mengajarkan sains bagi anak usia dini. Karena yang pertama, sains itu bersifat nyata atau konkret. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya menggunakan benda-benda nyata yang ada di sekitar anak. Benda itu tidak perlu mahal. Pendidik harus kreatif dalam memberikan kegiatan pembelajaran yang bersifat nyata kepada anak. Karena prinsip pembelajaran anak itu dari pembelajaran yang nyata. Adapun yang B yaitu kegiatan pembelajaran itu melatih anak menghubungkan sebab akibat secara langsung. Anak usia berumur 5-6 tahun memiliki kesulitan menghubungkan sebab akibat. Nah, sehingga di sini guru-guru memberikan hubungan sebab akibat. Contohnya, mengapa air itu tertumpah? Apa yang terjadi jika benda dicampur rasa manis sama pahit? Nah, di situ bisa dieksplor melalui kegiatan pembelajaran sains. Nah, next, pembelajaran sains itu menuntut anak memiliki suatu kemampuan eksplorasi. Eksplorasi mengeksplor terhadap benda-benda
Adapun contohnya tentang magnet, tentang lingkungan, pokoknya anak itu mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Nah, di sini melalui pembelajaran sains, anak itu dengan pengalamannya, anak memperoleh pengetahuan sendiri berdasarkan objek atau kegiatan yang sudah anak-anak lakukan atau praktek yang sudah anak-anak lakukan. Terus di sini kegiatan sains itu lebih menekankan proses. Mengapa proses? Karena di sini kegiatan proses itu kegiatan untuk anak itu melaksanakan suatu kegiatan percobaan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Terus sains itu terpadu dengan ilmu pengetahuan. Iya tadi kan udah dijelaskan. Sains itu kan mempelajari tentang jagat raya beserta isinya, mencakup alam semesta, mencakup biotik, abiotik, seperti itu ya semuanya. Next, yang selanjutnya yaitu menyajikan kegiatan yang menarik. Oke, di sini sains itu yaitu kegiatannya very menarik karena anak-anak itu melaksanakan suatu praktek. Dengan melaksanakan suatu praktek, sehingga yang distimulasi yaitu tentang kemampuan otak anak yang berada di sebelah kanan. Anak ingatannya itu akan mencapai jangka panjang, dan anak itu akan senang, akan melekat di dalam otak anak itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun selanjutnya tahapan pengembangan sains. Yang pertama yaitu usia 3 sampai 4 tahun. Nah, di sini para guru dan orang tua di dalam mengajarkan sains harus mengetahui apa sih tahapan pembelajaran sains yang harus dicapai oleh anak. Nah, yang pertama yaitu usia 3 sampai 4 tahun. Yang pertama yaitu mulai menjelajah dan melakukan penelitian. Nah, di sini anak itu kan senang sekali mengeksplorasi kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya menyukai aktivitas visi atau menggunakan panca indera. Kegiatan pembelajaran sains itu ya mengeksplorasi kegiatan menggunakan panca indera mata, hidung, telinga, lidah, dan juga menggunakan indera peraba. Selanjutnya yaitu bagaimanapun mereka sudah mulai mampu untuk menerima informasi yang mempunyai hubungan langsung dengan pengalaman yang dia dapat dari percakapan atau dari buku-buku dengan tulisan sederhana. Mulai menyukai ilmu pengetahuan dan mau bekerja sama dengan orang dewasa. Nah, itu tadi tahapannya 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya yaitu usia 4 sampai 5 tahun. Anak-anak usia 4 sampai 5 tahun sainsnya yaitu mulai mengerti tentang informasi yang berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia sekitarnya. Oh, misal contohnya seperti ini. Kok hari hujan? Kok hari ini siang? Kok hari ini malam? Seperti itu. Anak-anak itu sudah bisa mengetahui. Next yaitu mulai memahami apa maksud penelitian dan menjadi lebih bermakna dan menemukan penjelajahan mereka. Selanjutnya mulai menyeleksi aktivitas yang dilakukan. Dan juga anak mulai mampu membuat perkiraan terhadap berbagai peristiwa yang akan terjadi. Oh, contohnya, jika saya melakukan ini, nanti apa yang akan terjadi? Anak usia 4 sampai 5 tahun itu sudah bisa mengetahui sebab akibat dari kegiatan yang anak-anak lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Next yaitu usia 5 sampai 6 tahun. Usia 5 sampai 6 tahun, anak mampu merencanakan penelitian berhubungan dengan pemecahan masalah. Di sini anak itu sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana. Contohnya, mengapa sih telur itu bisa terapung atau telur itu bisa diaduk terus dimasak atau menyelesaikan masalah kegiatan sehari-hari. Anak itu sudah bisa menghadapi berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, terus anak
dapat mengikuti 3 tahap tujuan dan menikmati berbagai penelitian dari guru. Di sini anak usia 5 sampai 6 tahun, kan di sini di tahap perkembangan Genpiasi, yaitu anak adapun tahapan perkembangan kognitifnya 0 sampai 2 tahun, yaitu tahapan sensori motor. 2 sampai 6 tahun yaitu tahapan praoperasional. Nah, di sini anak mulai berpikir untuk beroperasi, untuk memiliki pengetahuan sebab atau akibat. Terus bekerja sama dengan teman-teman. Anak usia 5 sampai 6 tahun sudah bisa bekerja sama. Terus sudah bisa tertarik dengan buku yang berhubungan dengan aktivitas dari praktek sains. Oke, Ibu-ibu, anak-anak semuanya, adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari definisi sains ini, saya ambil dari pendapat James Conant dalam Halton dan Rules tahun 2000. Beliau ini mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil rangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji senada dengan Conan. Adapun senada dengan Conan yaitu menurut Visser tahun 2003 artikan sains sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode yang berdasarkan pada pengamatan dan penuh ketelitian. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam. Pembelajaran sains pada anak usia dini merupakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan mencari tahu tentang alam semesta. Anak-anak dari segala jenis usia akan memperoleh manfaat dengan menganalisis keadaan-keadaan di sekitarnya yang mengandung unsur sains. Dalam pengajaran sains ada 6 buah keterampilan yang perlu diajarkan kepada anak, yaitu pengamatan, pengkomunikasian, pengklasifikasian, pengukuran, penyimpulan, dan peramalan. Dalam sains, anak usia dini ada tujuan, pendekatan, dan tahap-tahapannya. Oke, next. Itu tadi tentang pembelajaran sains. Adapun yang mau ditanyakan, we give you 1 second, if not, we will class it. Silakan bertanya. Oke, semoga materi Ibu pada hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.